Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Hardianti dari Prodi Keperawatan. Nah, di sini kita akan membahas edukasi sedikit tentang obesitas dan cara mencegah, penyebab, tips diet, dan makanan-makanan yang lainnya atau yang sehatnya. Nah, sebelumnya apa sih itu obesitas dan mengapa kita harus menghindarinya? Nah, obesitas sendiri sering kita temui di lingkungan kita sendiri, di lingkungan terdekat, lingkungan sekolah, lingkungan kampus, pokoknya lingkungan kita sendiri lah. Nah, obesitas secara umum adalah kelebihan berat badan, kelebihan kilogram, kelebihan lemak, dan lain-lain. Nah, pengertian secara umum adalah obesitas adalah akumulasi lemak berlebih yang bisa mengakibatkan resiko kesehatan. Nah, resiko kesehatan itu seperti apa sih? Nanti akan dijelaskan di menit berikutnya. Umpamanya, resiko kesehatan itu berdampak buruk loh bagi kesehatan. Oh iya tentunya, karena apa? Bisa mengakibatkan penyakit-penyakit yang akan nanti munculnya, seperti penyakit jantung dan lain-lain. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa penyebab obesitas, yaitu yang pertama ada faktor genetik atau faktor keturunan, termasuk penyebab obesitas yang paling sering terjadi. Anak dari orang tua yang mengalami kegemukan lebih beresiko dibandingkan anak dengan orang tua yang memiliki berat badan ideal. Faktor keturunan menjadi penyumbang utama karena gen memberikan instruksi pada tubuh untuk merespon perubahan di lingkungannya. Jadi, susunan genetik Anda berpengaruh besar terhadap berat badan. Yang kedua, pola makan tidak sehat. Tidak hanya genetik, pola makan tidak sehat bisa menjadi faktor penyebab obesitas. Hal ini dikarenakan jumlah asupan kalori ke tubuh memiliki dampak langsung terhadap berat badan Anda. Sebagai contoh, konsumsi kalori yang lebih banyak daripada yang dibakar tubuh tentu dapat memicu kenaikan berat badan. Akibat dari pola makan tidak sehat ini juga dipengaruhi oleh pilihan makanan dan kebiasaan makan seperti kurangnya konsumsi buah dan sayur, makan makanan berlemak berlebihan, minum minuman manis atau berkalori tinggi, sering melewatkan sarapan, porsi makan yang berlebihan, dan konsumsi makanan cepat saji terlalu sering. Yang ketiga, jarang bergerak atau berolahraga. Dibandingkan pola makan tidak sehat, jarang bergerak dan berolahraga bisa menjadi penyebab lonjakan kasus obesitas di banyak negara. Yang keempat, stres. Sudah bukan rahasia umum lagi, bila stres bisa menyebabkan obesitas secara tidak langsung tanpa Anda sadari. Pada saat dilanda stres, Anda mungkin merasa lebih sulit untuk makan sehat. Beberapa orang ketika merasa sangat stres membiarkan dirinya untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya dengan makan. Makan akibat stres ini memungkinkan besar didominasi oleh makanan berkalori tinggi, bahkan saat Anda tidak merasa lapar. Akibat obesitas itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada serangan jantung, yang kedua ada stroke, yang ketiga ada diabetes mellitus, dan yang terakhir ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Mau nanya dong, kenapa ya lemak kok bisa jadi pemicu terjadinya obesitas? Oh, masalah obes. Ya, karena lantaran masuknya kalori ke dalam tubuh tidak diimbangi dengan rutinnya berolahraga untuk membakar kalori tersebut, sehingga akan terjadi penumpukan lemak pada tubuh. Makanya harus rajin-rajin olahraga dong, biar gak obes. Oh, jadi gitu. Ya udah, berarti sekarang harus rajin-rajin olahraga ya biar nggak obes. Saya akan berbagi tips mencegah obesitas. Yang pertama, hindari minuman bersoda. Yang
kedua, olahraga dengan waktu 30-60 menit selama 4 atau 5 kali per minggu. Olahraga untuk orang obesitas sebaiknya mempertimbangkan keamanan sendi-sendi. Kapan waktu olahraga yang baik bagi orang obesitas? Jam waktu yang baik bagi orang obesitas yaitu pada sore hari pada pukul 2 sampai 6 sore hari. Mengapa seperti itu? Karena suhu tubuh berada pada titik tertinggi. Suhu tubuh dapat meningkatkan fungsi kekuatan otot. Yang ketiga, berpikir positif, jangan mudah cemas. Yang keempat, batasi makanan gorengan atau batasi makanan-makanan yang mengandung minyak-minyak berlebih. Yang kelima, pola makan teratur, terjadwal. Bagaimana jadwal-jadwal untuk makan orang yang obesitas? Sarapan pagi dari mulai jam 6 sampai jam 9 pagi. Makan siang sebelum jam 3 sore. Makan malam sebelum jam 7 malam. Sekian tips dari saya. Selanjutnya, di sini ada beberapa tips diet sehat untuk obesitas, yaitu berbanyak minum air putih, mengurangi konsumsi gula, kurangi makan garam, menghindari makanan berlemak, sediakan cemilan sehat, serta hindari makan terburu-buru. Kenapa harus berbanyak minum air putih? Karena rutin minum air putih melancarkan fungsi ginjal untuk membuang limbah dan racun berbahaya dalam tubuh. Cukup minum air juga membuat kerja sistem pencernaan lebih efisien mengolah makanan sekaligus mengendalikan nafsu makan. Kenapa kita juga harus mengurangi konsumsi gula? Hal ini karena makanan dengan kadar gula tinggi biasanya mengandung kalori yang tinggi juga, terpakai oleh sel tubuh kemudian dapat disimpan tubuh dalam bentuk lemak. Kurangi makan garam. Saat mengonsumsi makanan asin, kita akan mudah haus dan membuat banyak minum. Makan garam tidak akan langsung meningkatkan lemak tubuh, namun dapat meningkatkan retensi air atau menahan air di dalam tubuh, yang tentu saja akan meningkatkan berat badan kita. Menghindari makanan berlemak. Selain itu, makanan yang mengandung lemak tinggi juga perlu dihindari saat kita tengah menjalankan program diet. Sebab kelebihan lemak tidak hanya menyebabkan kenaikan badan, tetapi juga dapat mendatangkan berbagai macam penyakit dalam tubuh. Sediakan cemilan sehat. Ngemil yang sehat untuk membuat tubuh mendapatkan zat gizi yang diperlukan. Sebagai contoh, makan buah sebagai cemilan, menawarkan berbagai macam vitamin dan mineral. Kebiasaan ini tertentu bermanfaat bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan. Yang terakhir, hindari makan terburu-buru. Salah satu makan terburu-buru sangat berbahaya tersedak. Orang yang makan terburu-buru juga cenderung mengunyah secara cepat sehingga potongan makanan masih terlalu besar. Akibatnya, makanan bisa menyangkut di tenggorokan atau tersedak.